Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Masih ingat ya dengan video saya yang membahas tentang model minimasi studi kasus minuman diet. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan model minimasi dengan metode grafik. Diharapkan setelah melihat video ini, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan program linear model minimasi dengan metode grafik. Nah, yang kalian lihat sekarang adalah studi kasus minuman diet. Kita akan mempraktekkan bagaimana grafik dari studi kasus ini dibuat untuk mencari nilai minimal dari biaya konsumsi minuman diet. Ada 3 kendala, yaitu karbohidrat, protein, dan vitamin D. Sedangkan pertidaksamanya seperti ini. Kita akan membuat grafik dari ketiga pertidaksamaan ini, 1, 2, dan 3. Seperti video saya pada pembahasan dasar-dasar program linear disebutkan bahwa metode grafik hanya dapat dilakukan bila terdiri dari 2 variabel saja. Dalam studi kasus ini 2 variabel tersebut yaitu diet A dan juga diet B. Seperti yang kita ketahui, sebuah grafik dibentuk dari beberapa titik. Untuk menentukan titik tersebut, kita perlu yang namanya koordinat. Mencari koordinat dari sebuah persamaan garis lurus, kita ambil contoh pada kendala 1 ya. Saya tulis di sini kendala 1, yaitu variabel karbohidrat. Di sini ada 4x1 ditambah 10x2 itu lebih dari sama dengan 20. Ini kita ubah menjadi persamaan sehingga menjadi 4x1 ditambah 10x2 sama dengan 20. Nah, lantas bagaimana kita membuat koordinatnya? Yang pertama adalah jika x1 sama dengan 0, maka 4 dikali 0 ditambah 10x2 sama dengan 20. Maka 10x2 sama dengan 20. x2 sama dengan 2. Jika x2 sama dengan 0, maka 4x1 ditambah 10 dikali 0 sama dengan 20. Maka 4x1 sama dengan 20. x1 sama dengan 5. Maka kita akan menemukan koordinat untuk kendala 1 atau saya tulis dengan K1 yaitu sama dengan 0,2 dan juga 5,0. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat grafik dengan Microsoft Excel. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menemukan titik koordinat dari persamaan garis lurus pada kendala pertama, yaitu titik 0,2 dan 5,0. Begitu juga pada kendala 2 dan kendala yang ketiga, seperti yang terlihat ini. Untuk kendala 2, titik koordinatnya 0,4 dan 1,0, dan kendala ketiga 0,3 dan 3,0. Oke, langkah selanjutnya adalah kita blok ini, kemudian kita pilih ribbon insert scatter diagram with straight lines and markers. Kita klik, akan muncul grafik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dari kedua kendala yang lain. Klik kanan pada area grafik, select data, kemudian seri 1 kita edit. Kita ganti namanya menjadi kendala 1. X value-nya yaitu 0 dan 5. Kemudian untuk Y value-nya 2 dan 0. Kita klik OK. Kita tambah lagi kendala yang kedua. X value-nya yaitu 0 dan 1, kemudian Y value-nya yaitu 4 dan 0. Kita klik OK. Dan kendala yang terakhir yaitu
kendala yang ketiga, X value-nya itu 0 dan 3, sedangkan Y value-nya 3 dan 0. Kita klik OK. Oke, maka kita akan memperoleh ketiga garis dari ketiga kendala tersebut. Baik, grafiknya sudah saya rapikan. Pada grafik ini kita memperoleh ketiga poin yang kita sebut sebagai corner point, yaitu corner point A yang merupakan titik pertemuan antara kendala 2 dan kendala ketiga. Kemudian corner point B yang merupakan titik pertemuan antara kendala 1 dan kendala 2, dan corner point C yang merupakan titik pertemuan antara kendala 1 dan kendala 3. Nah, kita akan mencari titik koordinat dari setiap corner point ini. Langkah selanjutnya adalah pada poin A yang merupakan titik pertemuan antara kendala kedua dan kendala ketiga. Kita susun seperti ini ya kendalanya. Kemudian kita tentukan X1 dan X2, titik koordinat poin A, menggunakan rumus sama dengan matriks multiplication tab. Kemudian kita blok ini ya, X1 dan X2 ya, sama dengan MULT blok tab, kemudian M inverse, kita drag sel ini, tutup kurung, koma, kita drag sisi kanan dari pertidaksamaan, tutup kurung, kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, maka kita akan mendapatkan titik koordinat dari corner point A, X1 pada titik 0,3, X2 pada titik 2,67. Nah, begitu juga untuk poin B dan juga poin C. Ini sudah saya hitung. Untuk poin B titik koordinatnya 0,56 dan 1,78, sedangkan poin C 1,67 dan 1,33. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan mencari nilai yang paling minimal dari fungsi Z atau fungsi objektif 60.000 X1 ditambah 90.000 X2. Nah, kita menghitung nih nilai Z dari setiap titik koordinat ini, maka diperoleh untuk poin A sebesar 260.000, poin B itu 193.000, dan poin C adalah 220.000. Maka kesimpulannya adalah kita mencari nilai yang minimal, yaitu 220.000. Mengapa tidak dipilih poin B? Karena kalau melihat dari grafik ini, kita perhatikan bahwa grafik ini dibentuk dari pertidaksamaan garis lurus ya. Kalau saya perhatikan dari garis yang pertama ini, dia arahnya ke atas. Kemudian untuk yang kendala yang ke berapa ini? Ketiga, itu arahnya ke atas, arsirannya ke atas. Sedangkan yang kendala yang ke pertama itu juga ke atas. Nah, area yang dilalui oleh setiap titik ini yang mewakili semua arsiran ini itu berada pada titik C. Karena titik C adalah titik yang paling rendah. Seperti itu. Oke teman-teman, untuk mengetahui seberapa jauh Anda memahami video ini, sekarang waktunya kuis. Anda dapat scan QR code yang akan kami tampilkan sesaat lagi, kemudian akses link tersebut dan kerjakan kuisnya. Ternyata mudah ya menganalisis permasalahan program linear model minimasi dengan metode penyelesaian grafik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Bila Anda tertarik untuk berdiskusi mengenai topik ini, Anda dapat menghubungi saya melalui email yang tertera berikut ini.